Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Horas Tribun. Jumpa lagi dalam acara kita Jumpa Tengah edisi kali ini. Saya kedatangan tamu. Beliau adalah Rudolf Valentino Saragi. Bang Rudolf sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan. Bang Rudolf, bagaimana kabar hari ini? Sehat, sukacita selalu. Ya. Bang Soli juga sehat kan? Sehat. Kalau nggak sehat kalau kita bisa bertemu kita di ruangan ini berarti sehat kita, Bang. Kalau nggak sehat kan jumpa tengah kita kan? Karena sehat lah kita jumpa tengah. Iya, cocok. Nah, Tribuners, dalam beberapa menit ke depan saya akan berdiskusi dengan Bang Rudolf terkait Bang Rudolf ini rupanya adalah seorang yang bergelut di dunia perbankan sampai pensiun bahkan. Meniti karir di dunia perbankan. Bang Rudolf ini punya jabatan mentereng, Senior Vice President di Bank BUMN. Benar ya Bang ya? Benar Mas. Saya khawatir nanti tak sebut nanti ada yang marah pula. Tapi Bang Rudolf ini adalah Senior Vice President untuk Bank BUMN di Indonesia. Dan beliau hari ini, ya kalau saya boleh konteksnya mewakafkan diri, mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Amin. Itu di wilayah Sumut 3. Sumut 3. Iya, Sumut 3. Dan beliau hari ini ya sudah jelas mengenakan pakaian merah-merah. Ya. Beliau adalah caleg dari PDI Perjuangan. Amin. Untuk berkompetisi nanti di Sumut 3. Iya. Bang Rudolf ini menarik kenapa ada orang, saya boleh sebut bankir deh, orang yang bergelut di dunia perbankan. Saya yakin sampai dapat Senior Vice President itu udah perjalanan panjang sekali. Amin Mas. Amin. Di dunia perbankan. Di dunia perbankan, membangun karir, membangun jaringan, kok tiba-tiba jadi politisi tuh kayak mana itu Bang? Tapi Abang boleh jelaskan itu. Iya. Kenapa kemudian Abang memilih untuk tertarik ke dunia politik? Thank you Kang Solihin. Selamat sore para Tribuners, pencinta Tribuners terutama yang ada di Kota Medan. Ini Rudolf Valentino Saragi, asli kelahiran Medan. Asli Medan. Nggak jauh-jauh, saya selama ini tinggal di rumah orang tua di Kota Medan ini, tepatnya di Medan Baru. Nggak jauh dari kantornya Tribun posisinya. Senang bisa. Berarti kalau orang Medan, Abang ini berarti lahir di Medan? Saya lahir di Medan, Kang. Sekolah di Medan? Dari TK sampai SMA, kemudian melanjut ke perguruan tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Alumni USU saya. Oh. Medan asli nih barang. Ya. Lalu Abang berkarirlah di dunia perbankan. Nah, anak Medan merantau kan? Iya. Berangkatlah kita ke Jakarta. Itu tahun berapa Abang lulus selesai kuliah kemudian memutuskan untuk merantau dengan saya jadi karyawan bank? Sebenarnya awalnya dulu tidak ingin merantau ke Jakarta. Oke. Karena boleh dikatakan jujur, orang tua saya itu kan dulu salah satu pengusaha swasta, bergerak di bidang kontraktor dan jasa. Oke. Sejak saya tamat SMP pun sudah diajari sama orang tua saya itu untuk ikut mendampingi orang tua. Oke. Cara orang tua saya itu mendidik saya itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang setelah saya dewasa berkeluarga baru paham posisinya. Ya kadang-kadang udah seusia kita ini baru kita sadar. Ayah saya kan asli Sumatera Utara, ibu saya juga asli Sumatera Utara. Bapak saya itu Bapak Saragi kelahiran Haranggaol, ibu Bolu Girsang. Seribu Dolo. Jadi daerah-daerah Simalungun itu semua kan, daerah dapil kita lah pula posisinya kan. Jadi ya puji syukur pada Tuhan dan juga alhamdulillah karena saya bisa mendapat kesempatan pengajaran yang terbaik dari orang tua itu. Ya, jadi orang tua itu memang mengajarkan bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan tetap memperhatikan sekitar kita. Tidak semau gue lah gitu maksudnya. Jadi waktu tamat SMP menunggu pengumuman Eptanas pada saat itu, saya diajak orang tua saya sudah ke Siantar. Ke Siantar itu kurang lebih hampir 20 hari mendampingi orang tua untuk ikut unwasing proyek irigasi Simalungun pada saat itu yang bantuan dari ADB, Asian Development Bank. Nah, di saat itu saya disuruh belajar bawa mobil.
saya disuruh orang tua untuk menemani orang teknisi insinyur ke lapangan. Cek lapangan lah. Ya, cek lapangan semua. Ada kurang lebih 27 daerah irigasi pada saat itu. Yang sampai sekarang masih bagus itu posisinya. Ya kita kan nggak pernah tahu. Pada saat dulu kan belum ada komputer. Masih pakai mesin tik yang panjang itu. Melakukan pembuatan penawaran pun pakai itu. Nah disitulah saya baru sadar, kemudian setelah berapa puluh tahun baru sadar bahwa orang tua itu mendidik kita untuk mandiri. Biar kau lihat langsung bagaimana pekerjaanku. Kau rasakan langsung, terjun kau langsung. Jangan kayak anak priai katanya kan. Duit aja gitu ya. Jadi kau juga kau harus bisa kalau mau minta tolong itu memang tangan di bawah. Jangan kau pula belagu kata orang Medan kan. Jangan pula kau sok-sokan katanya. Itulah yang saya dapatkan. Sejak SMP itulah abang. Sejak SMP itu kita. Waktu ibu saya tuh pensiun sebagai kepala perawat di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Oke. Kemudian itu karena adik saya paling kecil mau lahir, kan kami 4 kakak beradik. Pertama laki, kedua saya, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Nah itu ibu saya pensiun dari Rumah Sakit Elizabeth sebagai kepala perawat, kemudian melanjutkan usaha di pusat pasar sentral Medan. Pedagang di sana. Nah kita diajarkan juga sama ibu saya kalau pas libur, kita menemani ibu. Ya awalnya kan kita senang-senangnya makan kan. Tapi akhirnya kita tahu bagaimana berdagang itu. Padahal orang tua kita sedang ajarkan kita bagaimana sih. Kita kan kadang-kadang nggak ngeh itu. Pokoknya mak, minta makan ini mak, pecel lewat makan. Tapi kan kalau kemudian orang tua cerita keluar, kita belum buka dasar kata Medan kan, belum ada laku yang pertama, buka dasar dulu nak ya katanya. Apa itu buka dasar mak? Kita bilang kan nggak ikut-ikutan kita. Begitu juga waktu kebakaran pusat pasar Medan. Kalau dulu kan pajak sentral dibilang kan, Medan kan nggak ada pusat pasar, pajak sentral yang ada. Pajak sentral. Itu kita jam 5 pagi kurang sudah harus ngambil lapak di sana. Itu zaman sekolah. Telat aja kita sudah habis kita ya. Iya, nggak mungkin mak kita suruh duluan pagi-pagi subuh itu kan. Kita dulu lah. Ngamankan lapak kita dulu lah. Ngamankan lapak dulu, baru mak datang ke sana. Jadi itu juga proses dari SMP menuju ke SMA itu. Iya, posisinya. Nah kemudian orang tua itu kan punya usaha lah segala macam. Nah kemudian kita zaman kuliah, orang tua itu punya ladang di daerah Namurambi sana lumayan. Nah kita kan nggak boleh duduk manis. Orang tua saya tuh agak emang lucu lah kali ya. Kalau saya pikir-pikir ya, kita dikasih segala macam fasilitas tapi dibatasi uangnya. Secara nggak langsung akhirnya saya mulai ngangkat sayur dari Pancur Batu. Pagi-pagi jam 3 itu mobil pickup saya tuh saya dorong keluar, ya kan? Saya kan takut orang tua tahu kan. Dorong keluar sana, ambil sayur, antar ke pasar sentral. Posisinya. Kemudian ambil jeruk dari kampung-kampung tanah karo sana, kirim ke Jakarta lewat bus Medan Jaya. Posisinya. Nah kemudian yang lucunya lagi, kita setiap pagi dalam seminggu itu 3 kali saya ambil ampas tahu dari Glugur, kemudian dari rumah potong hewan tuh antar ke Deli Tua, antar ke Namurambe untuk dimasak jadi semacam pakan untuk makanan ikan. Itu dia. Itu sebelum kita berangkat ke kuliah. 3 kali seminggu tuh, nggak lari tuh. Berarti sejak remaja itu memang bisnis itu sudah lekat lah ya Pak. Iya. Sudah lekat lah ya berdagang, bagaimana kemudian ikut menjadi kontraktor. Berdagang di pasar langsung. Lalu coba-coba lah tadi Abang untuk bisnis sendiri lah ya. Sendiri-sendiri kan gitu. Jadi itulah memang ya kebetulan ayah itu memang swasta dari awal. Boleh kalau zaman canggih sekarang kan dibilang pengusaha atau entrepreneur. Abang saya juga pengusaha. Adik saya juga wira swasta. Adik saya paling kecil juga wira swasta. Saya sendiri yang akhirnya jadi pegawai. Lulus lah Bang di S1 USU pada saat itu ya. Tunggu dulu Kang. Saya masuk Fakultas Ekonomi itu juga lucu. Itu bukan permintaan saya awalnya. Ibu saya yang minta saya. Saya pengennya sebenarnya kedokteran. Pengen Jakarta saya melambung. Tapi mungkin dia lihat Abang punya semangat untuk berbisnis itu ya, mungkin dia mengarahkan ke. Saya nggak tahu pasti. Tapi store-nya Abang waktu itu justru mau ke kedokteran. Saya kedokteran pengennya. Pokoknya kan anak Medan itu kalau bisa merantau ke Jakarta lah, atau Bandung kan. Zaman itu kan begitu poinnya kan. Nah jadi saya tuh pengen kedokteran, tapi rupanya ibu saya bilang, karena ibu saya kan jadi pengusaha pakaian di pasar sentral, berhubungan dengan bank kan. Bosnya, ibu saya bilang, nak
saya doakan kamu masuk fakultas ekonomi biar jadi bankir kamu nak katanya. Masuk nama apa? Pakai dasi kau kerja nak. Kau pegang tas ecola katanya. Itu katanya dulu. Tas ecola zaman dulu kan hebat sekali kan. Jadi kalau saya ingat itu, benar juga ya. Ini mungkin Tribuners nggak tahu nih, tas ecola itu yang kayak koper itu kan. Iya, kayak koper itu kalau ya, dibuka zaman dulu. ditarik di plek gitu barulah kebuka. Nah, itu memang tasnya eksekutif muda pada saat itu ya, Pak. Iya. Saya juga bingung kok emak saya berpikir begitu. Tapi ya memang doa ibu tuh mungkin terbantahkan. Apa ya? Mama Itulah saya kekuatan doa. ibu ya, Bang. Dan bapak saya bilang, tapi sempat abang coba itu kedokteran? Ya nggak berani saya takut kalau sama saya, sama orang tua saya takut. Akhirnya abang putus kalah untuk jadi gini, ekonomi. Saya ambillah ekonomi, khususnya ke akuntansi, enggak kan dulu kan belum langsung belum masih ekonomi aja ekonomi gitu saja. Ya. Kalau sekarang fakultas ekonomi dan bisnis katanya kan, kalau dulu kan FW aja. Saya ambil tuh, lulus saya di sana. Kan dulu ada IPC ya. IPCA bisa karena saya anak IPA kan? IPS, IPC. Ya, itu. Abang IPA pula. Aku IPA. Jelek-jelek gini IPA coy dulu. Nah, kan dulu kan bangga kali kan. Seru kan dulu kan. Anak IPA itu. Anak IPA coy kan. Anak IPA itu lawannya anak basket. Iya, itu. Nah, jadi ya sudah saya jalanin. Emang saya karena ada dulu pesan orang tua itu sama abang lah, sama senior juga kan. Usahakan semester 1, semester 4 kamu tuh nilainya tinggi sekali. Karena bagaimanapun tuh kalau bisa dapat nilai A bagus nih. Karena kalau bagaimanapun tuh akan memudahkanmu untuk kedepannya. Ya, kita ngambil SKS ya, Bang. Ya, sama juga penjurusan kan. Ya. Kalau misalnya akuntansi. Ya, tercapai dengan baik pada saat itu. Memang kita jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang untuk menyelesaikan studi kita. Posisinya. Nah, cuman orang tua saya mulai ngasih kepercayaan. Dulu orang tua tuh punya lokasi 10 kabupaten di Sumatera Utara ini untuk yang wajib saya kunjungi setiap bulan. Lokasi usaha? Iya, usahanya boleh. Dan abang dikasih kepercayaan untuk monitor itu? Bayar gaji coy setiap bulan. Jadi saya berdua lah sama supir kan, bawa gaji kantor itu. Nominal besar semua kan, berdua kami. Ini bankirnya memang udah muncul sebenarnya ya kan? Nggak ngerti saya kalau kata orang Jawa kan posnya ya bagaimana air mengalir saja lah posisinya. Karena nggak pernah kita tahu. Saat itu abang lah, saat mau gajian abang lah yang mendistribusikan di 10 titik. Ya biasanya tanggal 23 itu berangkatlah saya. Sudah mulai store cash lah kita ya, untuk store ke sana. Berangkatlah sama supir berdua. Terus sudah saya rasakan itu bagaimana. Oh, karena sampai 36 jam kita itu kan posisinya. Itu kan, tapi ya sudah saya jalani. Nah, memang selamatlah semuanya sih posisi itu. Karena abang saya kan di Jakarta. Jadi saya lah sebagai anak paling besar di Medan kan. Nah, perjalanan itu juga orang tua mengajarkan saya jadi supirnya. Kalau Jumat sore sampai Minggu itu saya jadi supirnya. Mau acara pesta. Nah, jadi kan dia mengenalkan kita kepada keluarga kan. Nah, jadi itu yang mau saya ikutin. Tempat ibadah pun jadi juga saya uruskan semua. Nah, itu jadi orang tua saya itu. Jadi rupanya cara mendidik itu kadang-kadang kita nggak sadar ya, Pak. Iya. Kita nggak sadar. Kalau saya pikir-pikir, ya melihat pengalaman orang tua itu jauh lebih hebat ilmu hidupannya dibandingkan orang sekarang. Menurut saya ya, terutama seperti saya lah. Dia sudah bisa menyelesaikan tugasnya, purna, punya anak 4 sudah menikah, dapat cucu dari anak laki dan anak perempuan semua, lengkap dia kata orang Batak kan. Paripurna dia. Mentas dia semua kata orang Jawa. Nggak ada anak yang menyusahkan dia. Nggak ada, gitu tenang dia semua kan posisinya. Sementara kita semakin canggih ilmu kita. Apakah kita akan demikian? Belum tentu. Dan dia di hari tuanya menikmati kehidupannya tenang. Nah, saya terpikir itulah. Makanya, ya kan saya punya pengalaman pernah di Jawa, pernah di Kalimantan, ya kan. Posisinya saya bersyukurlah dapat kesempatan bekerja di sebuah bank BUMN ya. Bank BUMN. Kemudian pengalaman kerja di daerah, ya kan. Kalau saya bilang, ya saya bukan orang pintar. Cuman saya ingat pesan daripada salah satu senior saya itu di kantor, jangan pernah menolak tugas yang diberikan kepadamu. Mungkin karena kita ulet ya, Bang ya. Abang nggak bisa pula bilang ulet, nggak ngerti ulet itu apa. Mana ada itu orang Medan bilang ulet. Pokoknya dikasih kerja orang kau lahap aja lah. Nah, akhirnya lulus lah Bang. S1 di USU. Fakultas Ekonomi. Berarti itu langsung terpikirkan abang untuk kemudian mendaftar ke bank. Nah, ini ada cerita uniknya ini. Ada cerita uniknya. Saya nggak langsung kerja di bank. Di salah satu kantor akuntan publik saya kerja dulu.
Saya akuntan publik, pernah menjadi petugas dari Dirjen Pajak untuk melakukan audit kantor pajak, audit pajak perusahaan-perusahaan. Nah, jadi pada saat itu saya betul-betul, mungkin saya lihat sampai sekarang ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kalau dulu ada verifikasi kantor PPN katanya. Sekarang kita bertindak kantor akuntan publik atas nama kepentingan Dirjen Pajak pada saat itu. Jadi saya merasa bersyukur banget ini dapat kesempatan itu. Perusahaan-perusahaan gede loh, Mas. Ya, akuntan swasta ya, Pak. Iya. Jadi saya pikir, wah, negara, padahal kita yang meriksa keuangan mereka, neraca mereka, kita yang negara sudah memberikan kesempatan kepada saya. Siapa lawak nih? Ya kan? Jadi itu perjalanan itu rupanya memberikan rangkaian kehidupan. Saya bisa berkenalan dengan para petinggi di negara ini pada saat dulu. Saya belum siapa-siapa pada saat dulu. Ternyata kalau orang sekarang bilang network itu itulah network. Ya, itulah rupanya. Saya kan nggak saya sadari. Ya. Dari jadi akuntan publik itu swasta gitu ya, Bang. Bertemulah dengan jejaring-jejaring perbankan. Kalau dulu kan sekarang kan komisi 11. Ya. Kalau dulu kan komisi APBN. Benar. Itu pula sering saya berdiskusi sama mereka. Nah, komisi APBN itu kan sekarang komisi 11 itu. Nah, saya di situ. Ya saya kan, kita nggak paham, pernah terpikir sama sekali. Rupanya saya mendapat pengalaman, ya kan, bagaimana income tax ratio segala macam. Akhirnya saya paham di situ bagaimana membuat undang-undang, karena saya diajak mendampingi, ya kan, seseorang, ya kan, anggota dewan terhormat pada saat itu untuk ikut sama mereka. Dan telaah kita mereka pakai kan gitu kira-kira. Iya, kira-kira gitu kan, saya nggak ngerti aja kan posisinya, namanya saudara kan, kita kan nggak enak kalau nggak bersama kan. Ya rupanya dia memberikan pengajaran juga untuk ke depan kita. Nah, itu saya alami. Baru kemudian setelah 3,5 tahun baru saya masuk ke bank BUMN tersebut dengan jabatan pertama sebagai staff ya. Kan kita masuk programnya ODP, Officer Development Program. Itu dia. Ya, ODP ini biasanya untuk calon-calon karir pemimpin lah, ya. Karir posisinya. Kayak apalah ya, persiapan akabri untuk jadi pimpinan lah. Akmil, Akabri, Akpol gitu ya. Saya juga kadang-kadang itu tahun berapa, Bang, lulus? 97 awal. 97 Karena awal. kan kita pendidikan basis militernya ada. Baru pendidikan di LPPI, lembaga IB. Nah, di awal 97 itu kan terus penempatan dong. Lulus pendidikan pelatihan. Penempatan pertama saya di Cirebon. Justru nggak di Medan pula. Nggak di Medan pula, Wak. Mana lo tahu? Kan lo ikut aja karena disuruh pilih 3 tempat katanya. Saya belajar dari senior saya itu baik sama saya. Kalau kau mau jadi bintang, jangan pilih di tempat utama. Pilih di tempat yang terkecil, nomor 2, nomor 3. Tapi nanti kau bisa kerja semua. Jadi kamu dapat semua kerjaan itu katanya. Akhirnya saya pilih itu. Padahal ada 3 pilihan ya, Bang. 3 pilihan, ya. Kamu pilih yang ambil yang memang mempunyai kesempatan bagimu untuk belajar seluruh aktivitas di perbankan itu. Jadi kamu nanti bisa jadi andalan dan kamu bisa jadi bintang kan ya. Ternyata ya sangat bersyukur saya. Jadi Abang pilih tadi Cirebon. Dapat Cirebon. Tapi istri masih orang Batak ya, Bang? Iya, orang Batak lah. Masih. Iya. Biasanya kan yang di Cirebon ada. Kita anak taat juga kita. Enggak berani. Takut awak. Kalau udah orang tua bilang apa istilah kita pariban ya. Kalau udah istilah pariban nggak boleh lah kita lawan ya. Pariban itu kan bisa jumpa di mana aja kan ya, Bang. Iya, jadi sebenarnya kondisi itu, ya saya tugas di sana itu cuman sedihnya kan dulu ada programnya itu nanti kamu 3 tahun akan naik jabatan. Posisinya. Yang kita bayangkan kita dapat jabatan lah ibaratnya manajer. Dapat fasilitas kendaraan, dapat fasilitas rumah dinas. Yang dilala kena Krismon coy. 97 98 Krismon. 98 kena Krismon. Tutup pendidikan semua. Kita pun tes ulang. Layoff atau enggak? Dan selamat waktu itu. Selamat kita. Ya karena nggak pensiun kita. Karena kita punya kemampuan kan gitu arahnya, Bang. Aku pada saat itu aku nggak berpikir itu. Tentu. Aku baru nikah itu, Mas. Baru nikah. 2 minggu kemudian ikut tes. Adalah program itu untuk menentukan siapa yang bertahan, siapa yang dilepas. Iya. Dulu tuh nggak apa ya saya pikir. Saya masih muda saya pikir. Masih banyak kesempatan saya pikir kan. Tapi akhirnya ya sangat bersyukur saya. Ya saya punya sampingan kok dulu ngurusin SPT orang. Ya. Ratusan SPT toko material saya punya.
Setiap bulan Maret pas saya ngisi itu kan. Kan Lumayan lumayan kali 1 juta Iya kali kan? 100 kan lumayan Mas pada saat Iya. itu. Siapa sangka itu rezeki itu kan. Nah, sepanjang kita mau berusaha nggak akan hilang rezeki. Ya. Itu, Bang. Ya tentu harus ada bekal keahlian kan Bang. Kan Ya, gitu. dikit-dikit aja itu nggak Kadang bilang awak pun bentar-bentar. nyuruh kawan-kawan karyawan itu, coba aku isi SPT dulu. Nanti lah Pak, nanti lah akhirnya nggak terisi juga barang itu. Padahal sebenarnya kalau sih ada petunjuk itu udah jelas sekali petunjuknya itu kan. Iya, apalagi sekarang udah gampang kali ini Tribuners, kalau kalian disuruh isi SPT isi itu. Iya. Nanti denda kalian. Cuman banyak orang kadang mengabaikan itu. Ya. Susah orang melaksanakan kewajiban. Haknya terus yang diutamakan Iya, kan itu. benar ya. Lalu di Cirebon lah penempatan, loloslah dari proses Iya. Pengurangan karyawan Iya. itu. Saya 5 tahun di sana. 5 tahun di Cirebon. Coba 5 tahun. Lalu abang lanjut lagi penugasan masih di BUMN ini, Saya bersyukur dari Cirebon, cabang tarik ke pusat. langsung ke Jakarta. Tarik ke pusat, di-charge saya di sana. Nah, dapat kesempatan masuk di sebuah tim implementasi sistem baru. Saya dapat kesempatan berharga di situ. Itu mungkin jalan hidup saya ya, maksudnya. Dapat habis itu saya promosi sebagai manajer. Nah, saya pindah ke daerah Banyumas, Purwokerto. Jakarta, Banyumas. Iya. Nggak nyentuh sama sekali Sumatera Utara ini ya. Nggak pernah. Nggak tahu saya kenapa itu. Nah, Oke, di Banyumas. Dapatlah 2 tahun saya. posisi manajer lah di situ. Ya, manajer di sana itu sudah tingkat sebagai wakil kepala cabang saya. Nah, saya dapat di sana 2 tahun, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ternyata air tenang itu masih bisa menghanyutkan orang kan. Nah, itu saya dikasih sama seorang direksi. Kamu, Mas, taruh di sana dalam rangka melakukan sesuatu yang terbaik. Kamu jangan terpesona dengan alam yang sejuk. Masuk berapa? Kamu akan belajar di sana. Kamu lolos, kamu akan punya masa depan lebih bagus lagi. Karena ada tantangan waktu itu di sana pasti. Mungkin ada tantangan. Saya nggak pernah tahu kan apa tantangan. Ya. Nah, tapi saya ingat betul kata beliau itu. Dan sampai sekarang beliau itu masih hidup. Dan sering memberikan masukan-masukan sama saya. Ya, benar. Akhirnya dia bilang, kamu selamat, Mas. Tuh nggak stop itu di Banyumas, kemudian Balik Jakarta lagi. tarik lagi Jakarta. Ke Jakarta lagi. Naik posisi. Masuk ke tim saya. Jadi saya dapat kesempatan untuk sebuah tim baru. Tim baru Selalu itu, project baru gitu ya, Bang? ada Kira-kira ya. Iya. Dikasih kesempatan di tim itu, saya jadi leadnya kan, project manajernya. Nah, saya nggak pernah tahu. Disitulah saya punya kesempatan bisa 3 kali promosi dalam 2 tahun. Oke. Nah, itu saya nggak pernah tahu itu. Saya tahunya kerja aja. Nah, dari Jakarta abang penugasan lagi nih? Enggak. Penugasan lagi. Beberapa tempat akan saya tugaskan. Banyak. Pernah di Sampai Kalimantan Tengah, Kalimantan pernah. Palangkaraya, pernah di Balikpapan, pernah di Cilegon saya. Artinya Jawa, Kalimantan abang sudah. Jawa Ya, Barat, hafal lah Jawa, kita maksudnya. Kalimantan sudah abang. Iya, tahu lah kita. Dan sepanjang berapa belas tahun itu, Bang? Dari 97 sampai 2023 berarti ya? Saya sampai 2023 itu berarti 26 tahun kalau nggak salah ya, 26 tahun 9 bulan sekian belas hari gitu lah. 26 tahun menjadi bangkir. Iya, sudah punya cucu lah gitu ya. Itulah ya. Iya, Bang. 26 itu Ya kan? Dan berbagai mau cari istri kalau udah punya cucu, udah punya anak ya. Usia 26 itu maksudnya Udah dapat istri lah. udah dapat istri. Iya. Kalau zaman dulu kan enggak kan. Nah, Udah ini punya yang anak. saya mesti tanyakan ke Abang. Tribuners harusnya teman-teman saya yang di perbankan itu belum pensiun, tapi Iya. di angkatan saya rasanya secara materi tidak kurang. Amin. Apakah lebih? Kayaknya lebih. Secara kebahagiaan teman-teman tuh saya lihat kok lebih enak ya. Memang angka stres tinggi. Iya dong, Stresnya target tinggi. Target. Apalagi ini kan sekarang ini enak ini, sudah awal bulan kan. Iya. Kalau kemarin dari tanggal 25 sampai akhir bulan, Itu itu penting stres, ya. stres tingkat tinggi tuh. Tapi itu kan dunia yang maksudnya 27 tahun Iya. abang geluti, harusnya kan ala bisa karena biasa ya. Iya. Lalu abang pensiun di 2023 dengan Iya. jabatan terakhir senior vice president. Iya. Itu udah tinggi kali itu, Bang. Amin. Senior vice president itu kan tinggi kali ya. Hanya apa ya? Nasib kalau bagus lagi biasanya kan dikaryakan ya, Bang. Iya.
ada tawaran itu Jadi gini, setelah vice president ini? Saya pernah dipanggil pimpinan saya tertinggi, ya itu waktu kita baru melaksanakan raker lah ya, raker. Nah dia bilang, kamu ke ruangan saya nanti ya, katanya. Siap Pak, saya bilang. Dia tanya sama saya nih, saya waktu itu masih kepala cabang. Kepala cabang. Nah ini, kamu begitu banyak melakukan perbaikan, pencapaian target yang luar biasa, katanya. Jadi kalau kerja itu kan ada kinerja KPI kan, Key Performance Indicator. Nah itu saya dapat nilai A posisinya. Nilai A itu kan istimewa udah. Kan berdampak kepada bonus dong. Outstanding itu. Iya, jadi dia bilang gini, kamu itu maunya apa? Bapak nanya mau apa ini sekarang? Saya bilang, enggak, kamu tuh mau pengennya apa jabatan di sini? Ini reward ya? Dia kan tanya sama saya kan, Pak, kalau Bapak tanya sama saya, Bapak saya nggak orang tua saya tuh nggak muluk-muluk Pak, saya bilang. Saya pengen jabatan puncak sebagai karyawan. Loh, kamu nggak pengen jadi direktur? Direktur itu urusan Bapak, saya bilang. Bapak yang menentukan saya mau jadi direktur atau enggak, saya bilang. Tapi nggak pantas saya untuk minta itu, saya bilang. Saya orang tahu diri, saya bilang. Nggak pantas saya untuk meminta itu. Yang penting saya kerja bagus. Bapak kan tahu saya nggak mental penjilat Pak, saya bilang. Iya, kamu nggak pernah mau datang ke rumah saya. Malu saya Pak datang ke rumah Bapak. Kalau kerjaan saya belum tuntas, Bapak lakukan penugasan sama saya, maka saya harus melaksanakan itu purna Pak, dengan sebaik-baiknya. Saya nggak pernah kecewa dengan kerjaanmu, katanya. Dan akhirnya dikasih lah. Bulan depan langsung dipromosi sama dia. Padahal malam itu saya 17 April 2017 saya seharusnya berada di Roma sebagai mendapatkan reward dari perusahaan. Saya harusnya hadir di sana mengikuti Paskah di Vatikan itu, di Roma itu. Saya sudah dapat kursi di dalam 5. Gitu. Dan teman-teman mau merayakan ulang tahun saya karena saya emang target is target, nggak ada kompromi dengan target posisinya. Tapi tetap kita ada perasaan sebagai manusia. Nah tadi gitu. Ketika sudah abang dapat jabatan senior vice president itu, ada tawaran lagi untuk ke direktur? Ya kan sebenarnya saya nggak enak ya, seolah tak kabur ngomong apa segala macam. Pada saat itu kan kita kalau di BUMN itu kan ada asesmennya. Asesmen itu datang dari kementerian. Ya. Abang ikut asesmen itu? Ikut dong kita, hasilnya nggak pernah jelek lah, nggak malu lah, kita anak Medan coy. Hasilnya oke banget lah. Orang keluar rekomendasinya di mana, di grade berapa. Berarti abang lolos asesmen? Iya lolos lah. Sampai sekarang ada buktinya itu. Rekamannya pun ada. Abang nggak ambil? Kan begini, tentu bagaimanapun kan itu atasan kita. Itu kalau direktur, atasan kita yang setahunya ya kan atasan. Iya, atasan sponsor. Hasil asesmen kan rekomendasi lah ya. Iya. Saya punya orang terbaik untuk ikut asesmen. Kan ada talentnya di apa di kementerian itu. Ikutlah abang. Ikut. Lolos lah. Ditawarkan saya kok. Ditawarkan menjadi direktur di BUMN. Lain ya. Abang ngambil. Pada saat itu saya bilang begini, hidup ini kan nggak melulu bicara tentang jabatan. Karena saya lihat bagaimana orang tua saya, leluhur saya, bicaranya kan pengabdian yang utama. Ya. Saya punya anak 1, istri juga 1 kan. Yang dicari itu kepuasan batin atau kepuasan dunia. Nah pengalaman saya selama 17 tahun saya bekerja, di sela-sela masa kerja saya itu saya rutin bulan per bulan pulang ke kampung. Oh jadi selama masa abang di perbankan ini abang rutin ke Medan lah ya? Iya. Memang itu saya mengalaminya. Apa ya? Ada suasana mungkin bawaan dari kecil orang tua yang abang rindukan lah ya, yang kita rindukan. Jadi pengen selalu ada di kampung itu, di tengah-tengah keluarga masyarakat gitu kan. Kayaknya ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun hanya datang Jumat sore, Sabtu Minggu, kemudian pulang lagi, tapi kayaknya di charger ulang kita ya, refresh kita ya. Sehingga kita tahu sadar siapa kita sebenarnya. Dan memang syukurnya ya ternyata rezeki itu nggak pernah berkurang. Jadi memang harus ada hidup ini, memang harus ada keseimbangannya. Nggak semata-mata harta kekuasaan hidup ini, maksudnya. Nggak semata materi. Nggak selamanya. Jiwa kita juga perlu kita pupuk kita. Karena saya bagaimanapun harus mengajarkan kepada anak saya kan. Kecintaannya akan kampungnya. Kalau dulu Pak Raja Inal bilang kan, almarhum bilang martabi marsbatur hutan nabi. Ya kapan kita martabinya di Sumatera Utara kalau kita nggak punya ingat semuanya. Mungkin. Mau jadi apa kita? Dan akhirnya
Abang pilih untuk tidak ambil kursi direktur itu? Saya enggak. Dan itu direktur di perbankan? Enggak. Di BUMN lain. Kita kan harus siap dimanapun kan. Iya. Okay. Memang saya tidak berniat memilih sana. Di bidang apa itu, Bang, kalau boleh tahu? Pada saat itu ada di jasa angkutan, ada kemudian di jasa makanan, posisinya ditawarkan. Saya nggak bicara apa-apa ya. Saya lebih tertarik bicara. Tapi abang nggak. Bagaimana abang menolak pimpinan waktu itu? Iya, saya bilang posisinya, saya mungkin lebih bisa bekerja dengan lebih bagus karya dan kinerjanya kalau saya itu tidak di bidang itu. Posisinya. Karena apapun juga kan kita ini kan kreasi inovasi kita kan muncul memang kalau karena pengalaman, karena iya. Saya pikir begitu. Akhirnya berarti kalau di perbankan itu senior vice manager itu jabatan paling tinggi di karyawan lah gitu. Iya. Sama kayak kalau PNS itu sekda lah ya, Bang. Sekda lah ya. Iya. Dan abang tolak itu, abang memilih pensiun di 2023, tepatnya di pensiun. Bulan Mei kemarin. Iya, Mei kemarin, 1 Mei. 1 Mei abang pensiun. Iya. Lah, masuk pertanyaan saya yang belum abang jawab di awal. Iya. Kenapa abang terjun ke politik ini? Nggak ada hubungan abang perbankan itu sama. Kalau saya mending aku ambil direktur itu dibanding aku harus kemudian. Ini kan daerah, mungkin saya nggak tahu ya pengalaman abang pernah berpolitik atau tidak, berorganisasi atau tidak, tapi rasa-rasanya ini serius, Bang. Selesai di perbankan, abang kemudian ya boleh dikatakan mewakafkan diri lah untuk kemudian ke dunia politik dan mengambil langkah untuk berkompetisi di legislatif DPR RI di Dapil 3. Iya. Lalu kenapa bisa abang? Jadi saya juga tidak mengerti, Mas Kang. Bagaimana tiba-tiba itu jalan. Saya percaya air itu mengalir. Jadi gini dia. Kalau saya ikuti ya, sesuai dengan keyakinan saya, ya. Kalau pimpinan kita memang mengatakan berbuat baik kita kan. Ya. Karena orang tua kita pun dari kecil mengajarkan kita berbuat baik. Berbuat baik itu kan banyak cara. Nggak harus dengan jabatan kita. Dan abang yakin ini jalannya Tuhan untuk abang melakukan berbuat baik? Harus saya yakini itu. Karena yang saya lakukan ke depan memang untuk berbuat baik. Bukan untuk menyenangkan hati saya. Ini saya menarik nih. Abang tadi istri 1. Dokter istri saya. Dokter coy. Ada anak 1. Suami nggak bisa jadi dokter, istri yang jadi dokter. Abang cari circle situ ya? Nggak tahu jodoh, Mas. Jadi mana aku tahu. Lalu punya anak 1, cewek atau cowok? Cewek. Kalau tamat double degree dia dari UI dan dari Monash University. Dan dari keluarga bisa saya bilang kan akademisi ya? Ya boleh lah dibilang gitu, dikit-dikit lah. Ya. Jangan nanti kira sok kali. Gimana abang meyakinkan si dokter dan si sarjana S3 ini untuk? Saya nggak pernah tahu. Papa kok? Ya kan gitu ya. Nah memang biasa kan ada yang protes tuh, banyak lah pertimbangannya kan. Memang protes. Ya kita Tribuners kita kita belak-belakan aja mau jadi politisi. Iya, fakta pasti keluar duit. Pasti iya. Fakta gitu. Jadi istri saya bilang gini, Papa kami nggak setuju sama anak, nggak setuju kami. Maksudnya apa dasar Papa ke sana? Emang Tuhan masih kurang kasih rezeki sama kita. Kita bisa, Papa kalau mau pulang ke Medan, mau beribadah, mau berbuat sama keluarga, sama masyarakat, kita nggak keberatan kok. Kita kan nemani Papa tiap bulan. Papa mau cari apa? Kami nggak mau yang aneh-aneh loh, Pak. Kami pengen Papa itu ya, udah kita nikmatin ini. Istirahat, kan anak pengen gitu dong, Bang. Udah 27 tahun berkarir. Ya saya kan nggak mungkin juga istirahat. Orang bisa kerja rodi kok. Nggak bisa juga badan ini kan. Malah sakit, ada stres nanti kita. Cuman istri saya bilang, Papa itu kan bisa ambil kegiatan lain. Ya. Bisa berbuat yang lain. Banyak cara kok, Pak. Ya. Kalau Papa bilang mau buat sesuatu di kampung nggak masalah. Nah pertanyaan saya, apa alasan Abang? Saya bilang begini, saya nggak tahu, saya bilang. Saya kira ada panggilan yang harus saya laksanakan. Dan itu bagian daripada ibadah kita di hari tua, saya bilang. Dan setidak-tidaknya kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa dia di setiap kesempatan harus bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang. Dan Abang memilih keluar dari zona nyaman Abang, dong? Iya dong.
Kalau saya mau nyari zona nyaman, kapan saya perhatikan saudara saya di kampung sana, keluarga saya di kampung sana? Dan ini dapil 3. Dapil 3, saya juga nggak ngerti jalan. Masuk kampung abang di sana? Masuk dong. Dapil 3 mana aja ini bang? Nah, Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Pak Barat, Siantar, Simalungun, Tanjung Balai, Batubara, Asahan. Kampung saya Simalungun. Saya boleh bilang abang mau mengabdi sama warga abang di sana? Ya iya dong. Iya dong, pasti dong. Apa yang bisa kita lakukan? Dan itu abang sampaikan juga pada keluarga, pada istri dan anak. Iya. Mereka. Iya. Dan saya selama ini kan saya sama istri selalu pulang mereka kampung. Setuju. Pulang kampung. Itu ada pergulatan batin dan rohani yang harus berjalan. Saya tunjukkan. Karena ini kan momentumnya abang di Mei. Iya, pensiun. Saya tunjukkan sama anak sama lalu istri. Proses. Iya. Saya ingat di Mei itu kan masih proses iya. Di partai masih penggodokan, pendaftaran segala macam. Lalu muncullah DCS hari ini. Iya. Dan abang sudah di DCS. Sudah DCS. Dapil 3. Iya. Nomor urut 7 di sana. DCS-nya, iya. Masih akan menuju ke DCT nanti. Iya, betul. Artinya sudah bisa abang yakinkan lah keluarga bahwa inilah jalan yang mungkin dikasih sudah Tuhan. Didoakan sama istri anak saya, coy. Oke. Lalu pertanyaan saya, kenapa harus PDIP? Jadi begini, mungkin itulah memang kata orang pintar mungkin atau kata alim ulama itu memang jodohnya di situ. Jodohnya di situ itu apa? Ada jalan-jalannya, ada tangan-tangan yang selalu berusaha menarik kita ke sana. Begitu saya misalnya di partai, saya tahu nih. Oh si Rudolf pensiun ini. Kayaknya ilmunya bisa kita pakai ini untuk partai. Kira-kira begitu ya, Bang? Mungkin saja gitu. Saya kan nggak tahu apa mauan partai. Saya kan tinggal hanya ikut aja. Ada teman yang kasih tahu bahwa Bang Rudolf ini ada legislatif, kami sedang susun DCS. Jadi begini, istilahnya tuh begini. Ada salah satu tokoh partai, senioren partai yang mengatakan, itu di DPD? DPP? Iya. Nggak boleh kita sebut ya? Nggak enak lah. Nggak enak ya? Nggak enak nanti. Oke. Nanti ada yang cemburu. Nanti ada yang cemburu, kan repot kita. Di DPP pula ya? Iya, cemburu. Kan ini dapil kan sama-sama kan itu nggak enak nanti. Jadi bilang begini, kami sudah mengenal Anda dan sepak terjang Anda. Saatnya Anda bisa bergabung untuk memberikan dharma bakti. Oke. Karena kita tahu Anda punya basis yang kuat. Maksudnya, mari kita bersama-sama membuat yang sesuatu yang baik untuk masyarakat, terutama di dapilmu. Itu partai butuh orang profesional juga ke depannya. Dan memang saya hari ini melihat beberapa partai mulai menggait. Memang mereka membagi persentase, Bang. Ada persentase untuk kader mereka. Lalu mereka mengambil juga profesional, mau akademisi. Betul. Mungkin abang di kategori bankir. Amin. Mungkin ada kategori kesehatan, dokter, segala macam. Dan memang partai hari ini memang harus, kalau kita lihat harus berubah ke depan. Transformasinya harus jalan. Kita khawatir bukan bagaimana ya. Kadang-kadang di kepartaian juga tidak semuanya punya kualitas SDM yang bagus, tapi betul. Dengan dibukanya pola ada eksternal yang mewakili profesi mereka, betul. Rasa-rasanya partai akan diperkuat dengan itu. Dan rasa-rasanya Bang Rudolf juga masuk di situ ya, dalam kategori orang yang punya. Ya itu tahu, yang Pak tahu itu kan DPP, Bang. Saya kan nggak tahu, saya hanya ikut aja. Maksudnya, pokoknya saya berusaha bagaimana mewujudkan visi dan misi partai saya untuk bisa diterima masyarakat, dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan kerja-kerjanya karya nyata. Saya kira itu yang paling utama. Katakanlah di Pinang tadi, di Pinang abang lapor lah sama keluarga. Ya, keluarga yang sudah setuju. Oke, keluarga setuju. Dan abang hari ini sudah keluar di DCS, menunggu DCT nanti, akan tempur lah di sana. Wajib, Mas. Sekali layar terkembang suruh kita berpantang. Ini saya suka itu. Kan? Mana cerita? Nggak ada cerita. Ya karena istri saya sudah menyetujui saya, dan dia sudah sama anak saya itu sudah mendoakan saya selalu. Maksudnya, mainkan Pak. Yang penting Papa sehat. Mainkan. Masalah hasil itu urusan Tuhan. Yang penting Papa berusaha maksimal mungkin. Papa rendah hati. Tidak sombong. Bagaimana bisa membuat masyarakat itu apa kebutuhan empati. Masyarakat. Iya, kita harus bersih. Kan Papa selama puluhan tahun kan posisinya itu suka berdiskusi sama masyarakat di kampung-kampung, ya kan. Dan Papa tidak senang rasanya kalau bankir, abang berkecimpung di dunia perbankan,
kita ngomong ekonomi oke dong. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat hari ini? Kan kita nggak, yang penting gini. Kita kadang-kadang orang Jakarta, orang pinter semua, kadang-kadang bahasanya nggak sampai ke masyarakat kan. Ya. Kita yang mesti menerjemahkan itu. Tanya jasa keuangan, emang petani ngerti apa jasa keuangan? Nggak ngerti dia. Jadi emang harus bisa kita buat bahasa sederhana, apalagi dengan bahasa bantuan bahasa daerah setempat kan, itu ya. Nah, jadi emang harus begitu. Saya kebetulan sangat bersyukur. Mama saya juga ada dari Tanah Karonya, papa saya Simalungunnya, dan dari Tobanya. Jadi saya 3 bahasa. 3 bahasa di dapil saya itu saya bisa. Sekaro, Simalungun, sama Batak, Toba. Bisa semuanya? Bisa. Nah, jadi memang kita cara berkomunikasi sama masyarakat sebagai seorang calon wakil rakyat, saya harus bisa membumikan apa yang dimaksud dan diharapkan daripada partai. Barulah menerjemahkan. Jangan saya mentang petenteng kata anak Medan. Nggak ada gunanya itu. Dan abang sudah biasanya gini, politisi itu punya tagline ya. Apa tagline abang? Tagline saya itu bekerja dengan melayani. Ini agak mirip-mirip bang ya, tadi benar ya. Oh iya dong. Nggak akan jauh dari sana. Tapi saya yakin ada bedanya kawan-kawan di perbankan. Ini teman-teman perbankan ini berat mencari nasabah. Yes. Karena dia harus meyakinkan keamanan orang titip duit ini, Bang. Betul, iya. Meyakinkan orang itu, dan kedua memberikan servis yang luar biasa. Betul. Kalau enggak dia pindah ke tempat lain, Bang. Beyond expectation katanya kan. Iya. Jadi kan prinsipnya begini kan. Saya tuh bekerja melaksanakan tugas fungsi saya, baik itu legislasi, pengawasan, ya kan, maupun budgetingnya, dengan melayani rakyat saya. Kalau di dalam ilmu manajemen kan ada disebut tuh the servant leader, pemimpin yang melayani. Sekarang saya bisa nggak menjadi pelayan mereka, disuruh-suruh sama mereka. Memang tugas saya kan itu. Tapi abang pegang teguh itu ya. Jangan pula nanti abang kan sekarang 27 tahun mau jadi melayani, tiba-tiba nanti abang yang minta dilayani. Kang, saya punya pengalaman. Saya punya nasabah besar. Ya, pada saat itu saya sebagai kepala cabang di daerah Jakarta. Bang ini, jam 3 pagi dia telepon saya. Dan dia telepon saat nasabah, karena handphone saya tuh dari dulu tidak pernah tutup selama 24 jam. Saya harus bisa melayani dia. Dia bilang gini, Bung, saya nggak bisa tidur. Masuk bos gimana? Yuk ke McD yuk, ngobrol. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ya udah nggak apa, pakai celana pendek, nggak apa, aku celana pendek juga kata. Nyetir saya coy. Nggak jauh sih dekat rumah gitu, dekat rumahnya posisinya. Tapi ini perkara servis layanan, menjaga konsumen kita. Uang dia ratusan coy. Takut kita. Dia geser sedikit nanti kinerja aku kan hancur. Apalagi abang dititipi dana yang miliaran sama rakyat ya. Iya. Jam 3 pagi kita ngobrol. Tempatin juga nih Tribunnews boleh juga ya, anggota legislatif. Kita nggak usah berpikir macam-macam, tapi bagaimana rakyatnya kemudian hadir di rakyatnya kan asik juga ya. Karena saya harus bisa melayani. Itu kita makan McD, minum kopi, ngobrol sampai jam 5. Habis itu dia pulang. Dan dia punya trust luar biasa saat itu. Ya iya dong. Itu harus bisa saya praktekkan kan. Saya harus jaga trust orang dong. Jadi kalau orang lain bilang kan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, hanya kau yang tahu kan. Ya saya harus menjaga trust nasabah saya. Prinsip konfidensial rahasia daripada data harus saya jaga sampai akhir hayat. Itu rupanya pendidikan yang saya tangkap kan. Pastinya. Dan kalau kita disebut yang dulu banker itu awal pendidikan itu kan my word is my bond nanti kan. Nah, itu nggak bisa hilang lah. Dan rasanya kalau di fungsi budgeting, di fungsi apa, abang sudah jago lah. Nggak tahu lah kalau itu. Awak kan masih belajar. Bahkan pernah mendampingi anggota dewan. Itu kan? Artinya punya background. Lalu bang, pertanyaanku, tentu abang sudah jamah dong. Rakyatnya abang, calon rakyatnya abang itu di wilayah Dapil 3. Sudah saya sapa. Sapa itu kan macam-macam lah caranya kan. Nah, dari proses menyapa itu, setidaknya abang sudah gambaran dong, apa sih yang dibutuhkan masyarakat di Dapil 3 ini? Sudah punya gambaran kita. Yang pasti masyarakat itu nggak aneh-aneh kok. Mereka butuh hanya yang pasti kejujuran daripada calegnya. Integritasnya harus muncul. Jangan pada saat mau cari suara aja datang. Setelah dapat suara, mereka dilupakan. Datang pun nggak pernah.
Kalau bilang dilupakan kan terlampau nggak enak kan. Nah, kamu nggak pernah, seolah nggak kenal. Jadi yang penting saya lihat, mereka itu nggak banyak-banyak kok aneh-aneh permintaannya. Sedapat mungkin kamu berupaya memenuhi keperluan kami. Keperluan kami itu apa? Bukan bicara person. Misalkan dia kelompok tani, ya kelompoknya apa kebutuhannya. Misalkan dia masyarakat yang lain, kalau seperti misalkan pedagang, apa yang dibutuhkan mereka. Misalkan apakah saluran pendanaannya. Nah, itu yang dibutuhkan. Kita memudahkan mereka untuk bisa berhubungan. Mengakses itu ya, Bang? Iya, mengakselerasi mereka itu. Tapi rasa-rasanya Abang sudah puluhan tahun, 27 tahun di dunia perbankan, jejaring-jejaring perkara koperasi mau cari modal secara macam. Pengalaman saya bisa sampaikan sama mereka. Dan saya akan bawa mereka kan untuk mengakses kepada kebutuhan pendanaan mereka. Tapi kan masing-masing perusahaan ini kan punya kebijakannya. Yang mana kebijakan tadi harus berpihak kepada rakyat. Untuk apa mereka menyimpan uang rakyat kalau hasilnya tidak bisa dinikmati rakyat? Kan itu dia poinnya. Karena kan kadang-kadang muncul raja-raja kecil itu kan. Itu dia. Jadi itu yang harus kita fasilitasi bagi mereka. Nah, rakyat itu sederhana permintaannya. Bagaimana kalau kita tinggal di desa itu gak banyak-banyak mintanya. Itu mereka menikmati hidupnya. Cuman kita punya tanggung jawab bagaimana kita memberikan peningkatan value kepada masyarakat tadi. Masyarakat petani di Jawa, pengalaman yang saya lihat dengan masyarakat petani di Sumatera. Ya tentu waktu Abang tugas berkeliling di Jawa, Kalimantan itu kan Abang lihat sendiri lah bagaimana pola. Katakanlah kalau Abang yang berbasis basicnya adalah bankir, Abang melihat bagaimana pola kerjasama yang dibina perbankan. Rasa-rasanya itu bisa diadopsi di tempat kita. Tapi kita butuh lakukan edukasi. Sebenarnya kan kalau di dinas pertanian masing-masing pemerintah daerah kabupaten itu kan ada petugas penyuluh lapangannya. Nah, itu yang berperan. Jadi saya contohkan sekarang, Kang lah sekarang sebagai seorang petani, jangan kita hidup monoton jam 7.15 atau setengah 8 pagi sampai sore jam 4, setengah 5 tetap bercocok tanam di sawah. Masih banyak kegiatan ekonomi yang bisa kita manfaatkan, kita tingkatkan untuk menambah manfaat hidup kita. Sambil kita menyantai, merokok atau minum wedang segala macam pas makan siang, itu kita bisa menganyam kerajinan mencari lain, tambahan. Itu yang kita siapkan. Membangun jejaring tadinya, membangun jejaring. Nah, sekarang kita tanya, siapakah yang akan menjadi masa depan negara ini? Tentu orang muda kan. Orang muda itu pernah kita perhatikan nggak mereka? Siapa yang perhatikan mereka? Coba bandingkan di Pulau Jawa dengan di Sumatera Utara. Kenapa orang bisa langsung bekerja di sebuah perusahaan besar, dapat fasilitas enak, anak-anaknya semua? Bukan hanya kepintaran yang dicari, tapi aksesnya ada tidak? Itu yang harus kita upayakan. Itu kalau bicara akses panjang kali ya, Bang. Akses mendapatkan pendidikan. Betul. Akses untuk mendapatkan kesejahteraan, pekerjaan, segala macam. Jadi kalau saya bandingkan antara Sumatera dengan Jawa, memang kita harus lebih banyak berkarya di Sumatera Utara ini. Harus, Mas. Tapi potensi nilai hasil bumi kita, Sumatera Utara nggak ada kalah-kalahnya. Padahal kita dikasih tanah yang subur. Kayak kebun tuh lah. Contohnya. Inalum tuh. Contohnya. Harus bisa terasa manfaatnya. Jadi keberadaan si perusahaan yang besar ini apa manfaatnya untuk masyarakat sekitar? Itu harus dirasakan mereka. Itu harus bagaimana itu betul-betul bermanfaat bagi mereka. Itu harus diarahkan. Nah, jadi bagaimana pembuat kebijakan itu kan di pusat. Ya kan, kalau nggak di pusat siapa lagi? Harus berani kita menyuarakan aspirasi itu. Itulah yang ingin saya sampaikan nantinya di Senayan sana. Dan saya harus berani menyatakan diri saya tidak punya kepentingan manfaat ekonomis dengan di Senayan sana. Diri saya sudah selesai. Maksudnya panggilan hati tadi yang kemudian membuat Abang untuk melayani, berbakti tadi bagi kampung halaman. Itu saya. Kan yang lain. Banyak hal yang saya bisa lakukan di kampung saya. Dan ini sedang saya kerjakan. Tapi belum saatnya saya buka. Gitu ya, Bang? Ada sesuatu. Mestinya harus dibuka. Jangan. Kita udah jumpa tengah loh ini. Bukan, nanti. Kan ada tahap kedua. Sesi ada keduanya. Jangan langsung buka semua. Ya kan kayak orang pacaran kan. Dikit-dikit dulu kan gitu. Pegang-pegang tangan dulu kan gitu. Jangan langsung semuanya. Ada, Mas.
Ya. Jangan pernah ragu bahwa daerah itu kita masih ketinggalan dengan luar. Amerika, Jepang, Cina, bagaimana kabupaten atau provinsinya bisa maju? Sebenarnya bisa kita lakukan di Indonesia. Siapa bilang Danau Toba, Parapat khususnya, masuk Kabupaten Simalungun nggak bisa maju? Bisa. Tapi apakah kita mau memberikan hati kita tulus? Undang-undang Cipta Kerja sudah memberikan jalan itu. Tapi pernah kita manfaatkan nggak? Dan sejauh mana kita menjalankannya undang-undang itu kan gitu? Saya tahu sisinya. Dari sisi jasa keuangannya, saya tahu. Ya harus kita dorong itu. Ya. Dan itu berdampak bukan hanya kabupaten saya, tapi seluruh Indonesia dampaknya. Ya. Nah, harus berani loh. Apalagi punya kawasan super prioritas kita. Iya. Mau ngomong dari sisi mana, pariwisata, perekonomian. Gitu dampak pariwisatanya diselesaikan, maka multi efek playernya, efek dominonya itu ada. Itu yang harus dilihat loh. Banyak kita mengeluh, waduh kuranglah, gak seperti di Bali. Memang rumput tetangga pasti lebih bagus, Mas. Ya. Pertanyaan kita, macam mana cara kita membuat rumput kita lebih bagus? Pernahkah kita melakukan edukasi? Ya. Edukasi itu butuh waktu. Sedangkan kita belajar membaca aja mulai dari TK, SD, SMP. Itu jadinya. Itu kadang-kadang. Jadi memang harus begitu. Orang Indonesia berbelajar berbahasa Indonesia kan cukup panjang. Makanya ada ejaan yang disempurnakan dulu kan, Jas Badudu. Nah, itu jadi harus belajar kita. EYD. Nah, jadi kita harus memberikan ruang hati kita, memberikan edukasi, sehingga berdampak. Sekarang Danau Toba kan sebenarnya jauh lebih bagus. Begitu banyak multi event yang dilakukan. Sekarang udah ada Kentucky di Bali G, posisinya. Tapi apakah memang kita melakukan edukasi kepada masyarakat kita? Apa potensi-potensinya dan harus bersikap seperti apa kita menjadi orang yang tadi petani kemudian berubah arah menjadi pariwisata misalnya. Nah, itu artinya kan kita harus melakukan edukasi. Jangan semata-mata keuntungan ekonomis yang kita ambil. Jangan loh. Tapi menarik tadi sudah ada yang Abang lakukan untuk di daerah kelahirannya. Doakan Mas berjalan lancar. Berdoakan aja lancar. Pak Rudolf, ini adalah proses DCS. Yeah. Sebentar lagi akan dimatangkan menjadi DCT. Tentu Abang sudah punya program lah ya. Yeah. Abang boleh jawab, boleh Abang skip juga. Barangkali ada beberapa program yang Abang anggap prioritas, yang mungkin itu yang mesti menjadi program kerja yang harus Abang genjot nanti saat di masa kampanye nanti, sampai nanti kalau Tuhan kasih izin Abang untuk duduk di kursi Senayan, itu yang kemudian harus Abang jalankan dan komitmen di situ. Tapi ingat loh, semua kan bergantung kepada partai di mana kita tempatkan. Jangan lupa loh itu. Tapi rasa-rasanya kita nggak bisa kalau partai juga melihat ada bangkir di sini ditempatkan di tempat lain agak. Ya kan kita nggak bisa. Sayang Bang. Boleh tapi saya sekian puluh tahun sudah terbentuk menjadi orang yang tak patuh kepada aturan, patuh pada pimpinan. Posisinya itu harus tegak lurus juga kan kita. Kita siapa kita? Maka Abang akan siap lah ya. Iya dong, di mana tempatkannya. Tapi bangkir ini di semua aspek masuk sih dia Bang. Mau ngomong apa kita? Mau ngomong pendidikan. Ya mudah-mudahan juga lah, di situ. Maksudnya. Intinya saya kan melakukan itu bagaimana caranya. Bagaimana yang penting saya bisa membuat masyarakat dari dapil saya terutama dan secara umumnya adalah masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses yang lebih besar. Mau itu pendidikan, mau apapun itu ekonomi, mau itu kesehatan, segala macam ya. Karena kan kalau kita berdebat siapa ayam dan siapa telur duluan kan ribut kan. Jadi kita lihat bagaimana prioritasnya. Prioritas daripada partai dan prioritas daripada pemerintahan ke depan apa. Jadi kita harus bisa mendorong biar terjadi. Kan kadang-kadang ada pendapat para ahli jangan hanya pertumbuhan ekonomi saja, tapi bagaimana SDM-nya kurang. Nah itu kan masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Yang penting kita berusaha bagaimana biar masyarakat kita itu semakin sadar, semakin tahu. Kadang menyadarkan orang atas hak dan kewajiban susah. Lebih banyak menuntut kan. Lebih banyak haknya ya Pak. Iya, itu makanya hak itu selalu tinggi, hak sepatu. Kalau rendah agak susah jalannya. Itu dia poinnya. Jadi kalau saya sih saat ini ya tentu dengan situasi geografis daripada dapil saya yang begitu luas begitu luas, kaya dengan kandungan kemampuan alamnya. Saya akan bicara bagaimana mereka dimaksimalkan posisinya.
kesejahteraan mereka, iya. Kesejahteraan itu memang tidak bisa langsung dapat seketika seperti makan cabai, ya kan, nggak bisa. Makan langsung pedes, nggak bisa, harus dilakukan edukasi tahapan-tahapannya. Jadi memang harus ada keterbukaan hati kita sebagai wakil mereka dan juga bersama mereka. Harus mau duduk sama. Kira-kira kamu mau sekian target pendapatan hidupnya, tapi harus melakukan tahapan-tahapan ini. Itu harus dilakukan. Nggak bisa kamu langsung sekian, nggak. Jadi akan susah bagi kita nantinya. Kita harus memberikan edukasi jangka panjang. Dan abang juga masih memantau bagaimana nanti partai menempatkan. Iyalah, kita wajib terima aja, Mas. Nggak usah capek mikirin ya. Itu. Kita laksanakan ya, Bang. Karena hidup itu kalau kita menerima lebih gampang, lebih tenang hidup kita. Dan kita bisa lebih berkarya. Jangan bersungut-sungut. Kita harus tetap bersyukur. Pastinya. Cucu sudah berapa, Bang? Belum punya. Belum ya. Karena aku masih single. Tapi masih umur 23. Oh, bentar lagi itu, Pak. Iya, lagi. Itu. Dan dia kerja sekarang di perusahaan multinasional kan, asing posisinya dia. Jadi ya bersyukur saja kita. Bangkir, kemudian menjadi politisi. Perubahan apa yang abang rasakan? Ini satu, biasanya bangkir itu kan bangun pagi, pergi kantor, bawa tas apa tadi abang bilang? Dulu ya mak saya bilang tas cola, itulah. Cola ya. Ke kantor, berdasi. Iya. Capek keluar mobil. Bosan pakai dasi dulu. Keluar mobil dingin, ruangan dingin. Hari ini abang harus melayani masyarakat di pelosok negeri. Saya harus berpeluh. Kemarin saya baru pulang dari Batubara. Hari Minggu kemarin saya 4 titik pertemuan. Saya harus bangun jam 5:30 pagi. Lebih awal Mas saya bangun. 5:30 pagi saya sudah selesai mandi. Saya harus ke Batubara. Saya baru tiba di Siantar dari Medan itu 1:30 pagi. Itu bukan hal aneh. Saya harus berangkat ke Batubara. Titik pertama pertemuan. Baru lanjut lagi ke arah 3 dulu. Lanjut lagi ke Siantar. Lanjut lagi malamnya ke Raya. Baru pulang. Jadi, tapi justru saya lebih ketat jadwalnya. Tapi lebih senang mungkin ya, Bang ya. Happy saya. Saya bersyukurnya itu. Saya ikuti betul pesan istri sama anak saya. Yang penting papa happy menjalaninya. Jangan stres, Pak. Jangan stres. Tapi memang bahaya. Itu udah tepat lah. Udah tepat lah pesannya istri sama anak itu, Bang. Jangan stres. Iya, jangan stres. Awak nggak mau nanti ketemu abang nanti stres kan? Bahaya tuh. Amin jangan baik. Istilahnya gitu. Ternyata memang harus kita lakukan dengan happy. Menyapa dan orang. Abang nating tulus untuk itu. Nating tulus. Pokoknya saya selesaikan, saya laksanakan, saya maksimalkan, saya tunaikan. Hasil pasti tidak akan membohongi. Itu kan prinsip kita. Kalau kita dulu kan berjuang marketing, kasih dana, tarik dana, memerayu masyarakat, mengasih kredit, nggak seharus tidak boleh nunggak. Baru collectionnya harus kita laksanakan 3-in-1 sampai tanggal 30 harus tuntas. NPL harus bisa di bawah sekian, ya kan. Kemudian dananya harus bisa melebihi sekian KPI-nya. Kemudian kreditnya harus meluncur, LDR-nya berapa persen. Kalau nggak dapat bonus kita. Tentu kan kita bagaimana dikejar, dipacu, jantung kita pun spot-spotan kan. Dipacu kita. Adrenalin selalu naik. Ini sekarang kita tidak dipacu begitu, tapi kita sudah terbiasa harus memacu diri kita. Tetapkan. Makanya saya punya target sama tim saya. Target. Tapi orang lain nggak perlu tahu. Target itu is target. Tidak ada kompromi. Maksudnya. Kita boleh bercanda, bermain. Tapi dan saya memang tidak ada batas posisi itu, bebas bermain. Tapi target is target. Itu harus begitu kan posisinya kan? Karena saya bagaimana harus bisa memberikan kepastian dan kepuasan kepada masyarakat pemilih saya. Itu harus dipegang tinggi dong di prinsip marketing itu kan dia. Mana prospeknya, mana hot prospek, mana masih abu-abu. Harus saya pastikan. Abu-abu pun tingkat kepercayaan kita sejauh mana juga kan. Mana yang saya harus turun, mana yang ini bisa turun atau koordinator di mana harus saya lakukan. Itu dia. Karena kan nggak mungkin saya di 10 daerah. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sini, kan nggak mungkin kan. Kecuali saya punya helikopter, tapi tempat dan mendarat helikopter di dapil saya kan susah juga. Kan itu poinnya. Iya kan. Kalau uang dicari untuk menyewa helikopter mungkin bisa lah disediakan. Tapi tempat yang mendarat kan susah. Itu poinnya. Jangan-jangan lebih baik abang
naik motor atau naik mobil ya kan, bisa lebih gampang masyarakat. Dan kita nggak perlu malu jalan kaki, nggak perlu malu, harus berani. Jangan pula kita mentang-mentang di situ, nggak boleh. Itu pantang mas saya. Tribuners, menarik ini diskusi sama Bang Rudolf ini. Beliau dari seorang bankir dengan jabatan yang prestis sekali menurut saya, senior vice president, lalu kemudian beda dunia. Kata orang beda dunia. Menurut saya sama. Karena pengabdian dengan prinsip marketing. Ya. Itu dia. Makanya tagline saya tadi kan bagaimana bekerja dengan melayani. Visi saya cuma satu, visi saya menjadi oase di tengah kehidupan. Menjadi oase di tengah kehidupan. Dalam kali itu bang. Ya. Dalam kali itu. Menjadi berkat gitu bang. Ya. Bagi orang lain. Kira-kira begitu. Tribuners, menarik diskusi kita dengan Bang Rudolf. Saya harus ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini kami melalui 2 platform yang kami sediakan. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Lalu ada tribunmedan.com yang kami sajikan aktual dan real time melalui website kami tribunmedan.com. Dapatkan juga informasi terkini kami melalui sosial media kami, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan lainnya. Bang Rudolf, sebelum kita menutup sesi jumpa tengah kita hari ini, menarik sekali, ada banyak pelajaran yang mungkin bisa saya dan Tribuners petik bagaimana kemudian pengabdian itu tidak akan pernah habis selama kita masih mau melakukannya. Dan tidak terbatas pada bidang kerja kita sebenarnya. Betul. Kita bisa ambil lewat tantangan baru. Kalau saya bilang Bang Rudolf berani keluar dari zona nyamannya dengan tadi dia berprinsip untuk melayani masyarakat. Pak Rudolf, mungkin apa yang mau disampaikan baik kepada keluarga, kemudian kepada PDIP yang kemudian mengusung Bang Rudolf, dan kepada masyarakat di dapil Bang Rudolf? Yang pasti pertama kepada masyarakat yang ada di dapil saya, ingatlah tanggal 14 Februari 2024 adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Dan di situ kita melaksanakan kasih sayang kita kepada negara tercinta melalui pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dan ingat pula, Rudolf Valentino Saragi ada di sana, hadir di tengah-tengah kita semua di Dapil Sumut 3. Jangan pernah berikan kasih sayangmu kepada orang lain, tapi berikanlah kasih sayangmu kepada Rudolf Valentino Saragi, sebagaimana engkau melaksanakan hari Valentine. Karena Valentino Saragi atau Rudolf Valentino Saragi ada di hari Valentine tersebut. Jangan ada dusta di antara kita. Ingat itu. Kalau kata orang Batak, sapala ngahu pilit, sekali sudah kupilit, nah sepali sudah kutunjuk, hanya Rudolf yang kamu tunjuk. Ingat itu. Dan kepada istriku dan anakku, tetap doakan papa ya itu sama Boru, tetap doakan papa biar papa sehat, bisa mewujudkan harapan untuk bisa berbakti, bekerja dengan melayani. Dan kita akan sama-sama selalu. Dan begitu juga untuk partai, tetap yakin dalam garis perjuangannya bahwa dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia, PDI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah surut, jalan terus, karena karya nyatanya akan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Rudolf Valentino Saragi di Dapil Sumut 3. Merdeka! Luar biasa. Ada Valentine-nya tadi disampaikan oleh Bang Rudolf, menarik sekali. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Jumpa Tengah hari ini dengan narasumber kita, Bang Rudolf Valentino Saragi. Iya. Terima kasih Bang Rudolf sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan. Terima kasih, Bang. Tribuners, kita temu di Jumpa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.